Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini Tuhan boleh menghantar kita sampai di tempat ini dengan aman, selamat, tak kurang suatu apapun. Untuk bersama-sama kita akan mengikuti PA yang pertama di tahun 2025 ini. Kita akan bangkit berdiri, kita naikkan syukur dan sukacita kita atas setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Datang pada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan menghimpun kami bersama-sama di tempat ini sehingga kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dan juga kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan tahu, Tuhan menjawab setiap kerinduan kami untuk kami boleh tekun belajar akan kebenaran firman Tuhan dan semuanya itu boleh menjadi bekal di dalam kami menjalani hari-hari kami yang semakin tidak mudah ini, yang banyak tantangan, tapi kami tahu Tuhan selalu bersama dengan kami. Berkati Tuhan PA pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, Tuhan yang berkuasa mutlak di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam kehidupan yang kita jalani, seringkali apa yang menjadi kekhawatiran kita tidak selalu terjadi. Namun juga apa yang menjadi pengharapan kita tidak terwujud seperti yang kita inginkan. Tapi dalam semuanya itu,
Mari kita terus percaya dan berharap kepada Tuhan yang janjinya ya dan amin, yang janjinya selalu digenapi atas kita anak-anak yang percaya dan berharap kepadanya. Kita naikkan pujian, janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam ketika aku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya Bapak Ibu, seringkali di dalam pergumulan kita, tantangan yang kita hadapi, kesulitan, hambatan yang kita temui, Tuhan menghadirkan orang-orang yang baik di sekitar kita. Seperti Nabi Nathan dihadirkan Tuhan pada zaman Raja Daud dan Salomo. Biarlah PA kita malam hari ini, kita akan membahas, kita lebih tahu lagi tentang Nabi Nathan, apa yang ia lakukan dan apa yang bisa kita contoh untuk kehidupan kita setiap hari. Akan mempersiapkan hati kita, kita naikkan pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan
nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Pak Oto. Dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari saudara kita bersatu hati kita berdoa. Bapa yang baik, inilah seruan hati kami. Kami sadar benar bahwa di dalam hidup kami Tuhan selalu mengiring langkah kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Di tengah bengkoknya dunia, kiranya kami tetap memiliki hati yang lurus ke pemandangan Tuhan. Kami punya hati yang tulus ketika kami hidup melayani Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir di tempat ini, supaya pendalaman Alkitab ini sungguh menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan memampukan kami untuk boleh memaknai kehidupan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Berbicaralah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih ya, di tengah hujan yang terus-menerus melanda Semarang, Bapak Ibu tetap semangat datang. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu, kita akan belajar dari tokoh Alkitab Nabi Natan. Jadi pendalaman Alkitab kita belajar tentang tokoh Natan. Oleh karena itu kita akan mengambil satu perikop dari sekian banyak perikop yang berbicara tentang Nabi Natan. Kita akan membaca 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 15. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudara, karena sudah sedia, maka ini bonus ya yang bacakan saya. Saudara-saudara menyimak saja, saya akan bacakan dari Alkitab TB 2. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 15, demikian firman-Nya.
Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dia dan anak-anaknya, makan dari makanannya yang sedikit, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya, bagaikan anak perempuan baginya. Seorang musafir datang kepada orang kaya itu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Ia lalu mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasaknya untuk orang yang datang kepadanya itu. Daud menjadi sangat marah terhadap orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan tidak mengenal belas kasihan. Kemudian kata Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Aku telah memberikan seisi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, akan kutambah lebih banyak lagi bagimu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau tewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau bunuh dengan pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang Het itu dan menjadikannya istrimu. Beginilah firman Tuhan, aku akan mendatangkan malapetaka ke atasmu dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ia akan tidur dengan istri-istrimu di terang matahari. Sebab engkau telah melakukannya sembunyi-sembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel di terang matahari. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kata Nathan kepada Daud, Tuhan telah menyingkirkan dosamu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau benar-benar menista Tuhan dengan perbuatan ini, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Lalu Nathan kembali ke rumahnya. Kemudian Tuhan menulahi anak yang dilahirkan istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Demikian pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita senantiasa memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Jikalau kita ingin bertumbuh, jikalau seseorang itu bertumbuh, saudara, apa yang dibutuhkan? Supaya orang itu bertumbuh, supaya kita ini bisa bertumbuh. Kira-kira apa yang dibutuhkan, saudara? Makan. Oke. Ya, apalagi kalau hawa-hawanya seperti ini ya. Bapak Ibu yang nantinya menikmati PA ini secara online, hari ini suasananya habis hujan, mungkin masih hujan di luar sana. Hawa di ruangan ini sejuk sekali, jadi bicara makan pasti nikmat kalau bisa menikmati itu ya. Makan, oke, tidak apa-apa, apalagi tidur, ya. Bertumbuh perlu tidur, betul, ya. Apalagi firman Tuhan ya. Tuhan memberkati kepada mereka yang tidur. Oke, makan, tidur, apalagi Bapak Ibu. Gak apa-apa ya. Orang bertumbuh, orang mau meningkat di level-level tertentu, saudara, tentu makan dan tidur itu dibutuhkan. Tetapi sesungguhnya ada bagian yang penting juga, adalah ketika kita bisa bersama dengan orang-orang yang mendukung kita.
lingkungan yang menerima kita, lingkungan yang membawa kita untuk terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam banyak pengalaman ya, juga penelitian, lingkungan-lingkungan yang tidak nyaman untuk bertumbuh biasanya memang akan membuat komunitas di tempat itu nggak bertumbuh apa-apa. Tapi kalau diberikan ruang, diberikan kesempatan, diberikan penghargaan, maka orang-orang itu akan bertumbuh. Apalagi di tengah situasi kita hari ini, saudara, ketika kita ini sedang dalam kepenatan, kita sedang dalam tekanan, kita sedang dalam pergumulan, bahkan ketidakberdayaan, ketika ada orang di samping kita, ketika ada teman yang tetap mendukung kita, ketika ada orang yang menyemangati kita, kita pasti bisa melewati masa-masa yang sukar ini. Nah, saudara, itu bagian kecil pembukaan yang akan kita coba renungkan bersama di dalam pendalaman Alkitab tentang Natan sang mentor. PA, saya konsepnya adalah latih Bapak Ibu. Ya, pendalaman Alkitab itu bukan hanya berbicara kognisi, itu baik. Kita supaya memiliki pemahaman, memiliki pengenalan, memiliki pengajaran yang benar, itu sangat baik. Namun juga tidak berhenti hanya pemahaman, kita mesti melakukan, dan itu butuh latihan. Apa itu latih, saudara? Saya mulai dengan latar tokoh. Si Natan, Nabi Natan, sang mentor. Saudara, kalau kita mencermati dalam Alkitab atau di dalam literatur pendukung, maka nama Natan, saudara, itu artinya pemberian Tuhan. Ya, bagus ya namanya ya. Jadi kalau nanti ada di antara teman-teman yang mau menikah, suatu kali Tuhan berikan buah hati, nama ini juga bisa menjadi rujukan alternatif. Natan, yaitu pemberian Tuhan. Satu nama yang sangat indah, satu nama yang sungguh-sungguh meyakini kehadirannya karena anugerah dari Tuhan. Nah, saudara, Nabi Natan ini melayani pada masa pemerintahan Daud hingga awal pemerintahan Salomo. Jadi Nabi Natan salah satu yang mentahbiskan Salomo menjadi raja ketiga setelah ayahnya Daud. Ya. Nabi Natan melayani pada pemerintahan Daud hingga awal pemerintahan Salomo. Nabi Natan, saudara, adalah salah satu yang mencatat riwayat Daud. Ya, itu kita bisa lihat di 1 Tawarikh 29 ayat 29. Ini angka-angka ini menarik sekali, saudara. Ya. Lalu juga pencatat riwayat Salomo di 2 Tawarikh 9 ayat 29. Itu bisa dicek nanti ya. Nah, saudara, Nabi Natan menyampaikan pesan Tuhan. Ini kita berbicara apa sih yang dilakukan Nabi Natan di masa Daud dan juga di awal pemerintahan Salomo ya. Ada beberapa hal atau beberapa momen-momen penting bagaimana Nabi Natan betul-betul menjadi nabi, menjadi mentor bagi Daud. Salah satunya ketika Nabi Natan menyampaikan pesan Tuhan bahwa Salomo yang akan membangun bait suci. Saudara, kalau membaca dari 2 Samuel itu, di sana diceritakan, saudara, kalau saya membaca ini ya, saya melihat benar hati seorang Daud. Dia sadar bahwa dia tinggal di tempat yang sangat nyaman dari kayu aras. Maka ia melihat bahwa tabut itu masih di kemah. Maka muncul hati yang rindu supaya tabut Allah itu juga mendapatkan tempat yang layak seperti dirinya. Namun apa, saudara? Natan diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan, menyampaikan pesan Tuhan bahwa bukan Daud yang akan membangun bait Allah, tetapi Salomo. Itu peran Natan. Apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, Natan sampaikan kepada Daud. Bagian yang lain, saudara, ini adalah yang tadi kita baca. Nabi Natan menegur Daud. Ini juga menjadi sebuah kontribusi besar yang dilakukan Natan dalam kehidupan Daud ketika Daud jatuh dalam dosa, melakukan perzinahan dengan Bathsheba, bahkan melakukan pembunuhan berencana. Jadi kalau kita mencoba untuk mengimajinasikan dan mencoba untuk mendramatisir keberadaan atau peristiwa dari perzinahan Daud dan Bathsheba ini, saudara, ini bisa menjadi cerita sinetron yang luar biasa, menguras air mata gitu ya. Ada pembunuhan berencana di sana, kelicikan Daud ketika ingin mengambil
Batseba dan membunuh Uria di medan. Nathan datang saudara seperti yang kita baca ini, mengingatkan Daud, dan nanti saya akan akan ungkap bagaimana cara Nathan dengan sangat luar biasa menegur Daud. Ini peran-peran Nathan ketika ia mendampingi Daud di masa pemerintahan. Nabi Nathan juga mendesak suksesi Daud ke Salomo. Ini juga menjadi satu momen yang menarik saudara. Ketika Adonia, bukan Adonai ya, karena Adonai itu Tuhan. Adonia saudara, anak dari Daud ini, ketika melihat Daud sudah mulai tua, Daud juga mungkin sudah mulai sakit-sakitan saudara. Adonia mengambil kesempatan. Dia kumpulin orang-orang, dia kumpulin pengikut-pengikut ayahnya dan mau mengikrarkan atau memproklamirkan dirinya sebagai raja Israel. Namun saudara, dalam konteks itu, maka Nabi Nathan mendorong atau datang kepada Batseba supaya Batseba itu datang kepada Daud. Itu kita menarik saudara kalau saudara membaca itu. Dan akhirnya dengan nasihat Nathan, maka Daud memilih Salomo untuk menjadi penerus kerajaan. Itu peran-peran Nathan yang sangat penting saudara di dalam pemerintahan Daud. Peran-peran Nathan yang sangat kentara bagaimana Nathan menolong dan mendampingi Raja Daud. Nah, kita sekarang berbicara isinya saudara. Isi itu artinya apa sih yang kita bisa pelajari dari Nathan, sang mentor ini? Yang pertama saudara, saya melihat bahwa tokoh ini luar biasa karena keberaniannya. Saudara bayangkan ya, ia nabi, ia bersama dengan raja yang besar saudara. Dan ketika ia berbicara kepada raja, kalau hal itu berbeda dengan keputusan raja, itu menjadi risiko yang sangat penting saudara, menjadi risiko yang berat. Apalagi ketika ia datang untuk menegur kesalahan sang raja. Saudara di sini punya bos. Kalau saudara tahu bosnya salah, kira-kira saudara berani negur atau pura-pura nggak tahu? Ya. Ini hanya baru bos tuh ya. Belum dengan kekuasaannya yang lebih luar biasa saudara. Misalnya di antara kita ada staf ahli, presiden saudara. Presiden kita salah berani negur. Mungkin kita akan berhitung saudara. Iya kalau yang saya sampaikan diterima. Iya kalau sesuatu yang saya sampaikan ini disetujui. Kalau saya malah dianggap sebagai orang yang mengganggu kebijakan sang pemimpin, mengganggu kebijakan sang raja, waduh, bahaya buat saya. Bahaya buat prestasi dan nanti jabatan-jabatan kemudian. Saudara, Nathan tidak memperhitungkan itu. Ketika Tuhan menyampaikan sesuatu kepada Nathan, yang dipikir oleh Nathan, yang dilakukan oleh Nathan cuma satu. Bagaimana pesan Tuhan itu disampaikan apapun resikonya, apapun konsekuensinya. Dan ini menunjukkan sebuah keberanian seseorang. Dia nggak berhitung rugi, dia nggak berhitung resiko dari saya nanti seperti apa. Enggak. Tuhan sampaikan sesuatu, dia sampaikan. Ini menarik tentang Nathan. Dia bukan basa-basi, tetapi ia adalah orang yang benar-benar dengan keberaniannya menyampaikan apa yang memang harus disampaikan. Dan itu adalah tugas seorang nabi. Selain berani saudara, saya juga melihat bahwa Nabi Nathan ini memiliki kekasan yang luar biasa, yaitu karunia menegur. Saudara, ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan, apalagi ketika kita melihat pemimpin kita salah saudara, maka sesungguhnya sama tugas kita hari ini. Orang yang salah harus ditegur. Cuman masalahnya negur itu tidak tiba-tiba, tidak memalukan, tidak menghancurkan, tidak melukai. Nah, ini menarik yang dilakukan Nathan saudara. Kalau kita baca tadi ya, perikop 2 Samuel 12 tadi ya, cara Nathan itu tidak diduga oleh Daud. Dia bercerita, dan barangkali itu sudah cerita umum di kerajaan. Ketika ada orang-orang yang menindas orang yang lemah, Nathan memulai sebuah ilustrasi, sebuah perumpamaan. Ada orang miskin dan orang kaya. Orang kaya itu punya banyak ternak. Ketika ia kedatangan tamu, ia sayang terhadap ternaknya. Lalu dia mengambil milik satu-satunya sang miskin. Kalau seperti itu, apa yang kamu akan lakukan? Kan?
Daud nggak nyangka bahwa itu dirinya. Maka ketika Daud marah, dia mengungkapkan bahwa orang ini harus dihukum. Maka Nathan ngomong, itu kamu. Saudara, ini cara menegur yang istimewa, cara menegur yang luar biasa. Dan kita mesti belajar, saudara, untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan hal yang baik dengan cara yang baik. Sehingga orang yang kita tegur, orang yang kita nasihati, berbalik dan tahu bahwa saya salah. Yang terjadi hari ini, saudara, seringkali ketika kita menegur, persoalan nggak selesai, tapi tambah ganda, betul? Ya. Karena cara menegur kita yang salah. Sebenarnya tujuannya baik, pesan yang akan disampaikan benar, namun kalau caranya salah, maka itu akan malah melukai dan tidak membawa kebaikan. Namun Nathan punya karunia luar biasa, saudara. Dia bisa menegur dengan tepat, dia bisa memilih diksi dengan tepat, saudara. Sehingga seorang raja besar seperti Daud betul-betul tahu bahwa ternyata dia melakukan kesalahan. Dan sekali lagi, saudara, berbicara Daud, kita bisa melihat dalam konteks ini. Daud juga menunjukkan kegagalan banyak orang, saudara. Namun bedanya adalah Daud itu langsung berbalik. Daud itu begitu sadar dirinya salah, maka dia langsung memperbaiki apa yang salah. Tidak ada babi bu, tidak ada alasan ini dan alasan itu. Ketika dia terima apa yang disampaikan Nathan dan dia sadar bahwa dia salah, dialah yang melakukan sebuah kekejian, ia yang membunuh Uria dan mengambil Bathsheba, maka Daud langsung merespon apa yang disampaikan Nathan, bahwa aku berdosa. Saudara, ini penting dalam kehidupan kita bersama, saudara. Kita akan menemukan banyak teman-teman yang mungkin melakukan kesalahan. Namun bagaimana kita punya karunia menegur sehingga teman kita yang salah kembali ke jalan yang benar, bukan malah tambah salah. Ya. Lalu yang lain, saudara, yang saya bisa temukan dari Nabi Nathan adalah kebijaksanaan. Jadi tadi keberanian, kemampuan menegur yang luar biasa karena memang didasari oleh sebuah kebijaksanaan. Jadi orang-orang yang bijaksana memang akan bisa melihat segala sesuatu dengan lebih luas, melihat segala sesuatu dengan lebih tepat, melihat segala sesuatu dan dia bisa menemukan cara bagaimana melewati semua yang ada di depannya. Orang bijaksana, saudara, memang diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan inilah keistimewaan Nathan menurut saya. Karena dia punya hati yang terarah kepada Allah. Dia punya hati yang benar-benar dekat kepada Tuhan, saudara. Dan itu jelas dari beberapa momen yang tadi saya tunjukkan. Pesan Tuhan disampaikan, Nathan nggak nunggu, saudara. Nathan langsung sampaikan. Dan apa yang disampaikan Nathan persis tepat seperti yang Tuhan. Apapun resikonya, apapun yang akan kemudian terjadi. Ini adalah orang yang diberi hikmat oleh Tuhan. Orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini pasti akan menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Saudara, tadi lagu kita mengingatkan, ajar aku Tuhan untuk menghitung hari-hariku supaya aku menjadi pribadi yang bijaksana. Saudara, ketika kita belajar dari Nabi Nathan, salah satu hal yang penting ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Mari kita menengok diri kita sejenak, saudara. Dalam pertambahan usia, dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, apakah kita menjadi semakin bijaksana? Apakah kita menjadi pribadi yang semakin mengerti apa yang menjadi isian Tuhan? Apakah kita menjadi orang yang berhikmat dan melakukan apapun pesan Tuhan dan apapun resiko? Kebijaksanaan Nabi Nathan, saudara, karena dia dekat dengan Tuhan, karena dia mengerti isi hati Tuhan, dan dia dengan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara akan menjadi pribadi yang bijaksana kalau saudara juga berani untuk ambil konsekuensi. Nabi Nathan, saudara, adalah orang yang cepat tanggap. Ini adalah bagian-bagian dari pribadi-pribadi yang bijaksana juga. Dia bisa melihat situasinya, dia bisa menemukan sesuatu yang tidak dalam keadaan baik, maka tidak menunggu saudara. Dia melakukan sebuah tindakan. Ini terutama ketika suksesi kepemimpinan dari Daud ke Salomo. Ya. Ketika Daud memang sudah pada masa tuanya, harus ada pengganti. Dan ini sudah sering terjadi, saudara, dalam kehidupan kerajaan, dalam kehidupan perusahaan, ya. Bahkan mungkin dalam kehidupan keluarga.
Siapa yang ambil otoritas kemudian setelah orang tuanya nggak ada? Dan di sini letak cepat tanggapnya Natan. Dia langsung sampaikan kepada Bathsheba. Bathsheba diminta ke Daud dan dia berkata, nanti saya juga akan datang. Kalau bahasanya anak muda sekarang, saya akan backup. Apapun yang nanti kamu katakan kepada Daud, aku akan sampaikan juga. Disitulah saudara, maka Daud memenuhi apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi janjinya kepada Bathsheba dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Salomo akan meneruskan pemerintahan Daud. Ini menarik saudara. Natan cepat tanggap melihat situasi dan dia melakukan dengan tepat apa yang memang harus dikerjakan. Yang berikutnya saudara, ini tentu tidak bisa dipungkiri. Natan adalah nabi yang penuh dengan dedikasi. Ketika tadi saya bicara tentang suksesi Salomo saudara, ketika nanti kita baca ya, ketika Adonia ada beberapa imam termasuk Yoab yang mendukung. Namun Natan tetap punya dedikasi untuk terus menjaga Daud dan apa yang Tuhan kehendaki. Tahta pemerintahan yang memang harus diserahkan kepada Salomo. Dan saudara, kita akan membaca sampai dengan Daud dan nanti ketika dia menhabiskan Salomo, disitulah nanti Natan sudah tidak lagi diceritakan. Namun yang saya mau sampaikan dan saya tangkap saudara, ini adalah sebuah pengabdian yang penuh dengan dedikasi sampai akhir. Memang tidak diceritakan saudara, tapi mungkin juga Natan memiliki usia yang juga sudah lanjut mungkin pada waktu itu, sehingga dia menyelesaikan tugasnya apa yang Tuhan percayakan kepadanya bersama Daud dan menghabiskan Salomo sesat, dan dia tuntaskan itu dengan sangat luar biasa. Ini dedikasi saudara. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan perjalanan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita? Melayani saudara yang paling dekat karena kita bicara tentang gereja. Apakah kita juga punya dedikasi yang total? Ketika tadi Bung Yoga mengatakan bahwa kadang-kala situasi tidak seperti yang kita harapkan. Kita menghadapi hal-hal yang kadang-kala tidak seperti yang kita mau saudara. Apakah kita mundur? Kita tinggalkan tanggung jawab kita, atau kita terus menyelesaikannya dengan penuh ketaatan? Apakah kita menyelesaikannya dengan penuh semangat, dan apakah kita menyelesaikannya dengan penuh dedikasi? Sampai di sini dulu saudara, daripada nanti saya takutnya ngantuk. Sudah nggak ada makan, ya pengen tidur. Kalau dilanjut nanti malah ngantuk saudara. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada yang mau menambahkan saudara, selain bijaksana, penuh dedikasi, cepat tanggap, berani, mungkin ada yang bisa menemukan yang lain tentang Nabi Natan saudara. Ketika saudara membaca gitu ya, dulu zaman saya remaja saudara, saya memang suka tokoh-tokoh. Saya suka tokoh-tokoh Alkitab. Dan dua tokoh yang menginspirasi saya sampai hari ini. Meskipun tokoh-tokoh yang lain juga ya, tetapi yang sangat kuat di memori remaja saya itu adalah yang pertama Yusuf. Yusuf yang bisa menolak rayuan Potifar dan Daniel. Semua berganti atau pemerintahan berganti, tapi Daniel tetap dipercaya oleh pemerintah yang berganti. Itu semua yang luar biasa saudara. Saudara bisa menambahkan apa yang istimewa dari Nabi Natan? Jelas saudara? Jelas ya? Sepakat ya dengan apa yang saya sampaikan ya? Nah tadi kan mati adalah latar tokoh. Isinya saudara beberapa yang perlu saya bisa sampaikan, dan yang terakhir adalah hal aplikasi. Jadi kita baca tentang Nabi Natan, apa yang dia lakukan, bagaimana kita bisa melihat keistimewaan Nabi Natan, maka apa yang kita bisa pelajari dan apa yang kita bisa terapkan dalam hidup kita. Nah, saudara, saya memilih kata atau singkatan atau kependekan, oke, biar gampang diingat. Jadi Natan sang mentor itu oke, gitu ya. Oke-nya apa saudara? Yang pertama adalah orientasinya Tuhan. Ini yang menarik dari Nabi Natan. Dan ini mestinya juga menjadi
komitmen dan juga menjadi kerinduan kita semua, bahwa kita ada di tengah dunia ini dengan segala kesilauan yang diperhadapkan kepada kita. Kita mesti percaya bahwa kita hadir di dunia ini sebenarnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita hadir di tengah dunia ini merasakan cinta dan kebaikan Tuhan, merasakan penebusan dan keselamatan yang Tuhan berikan, dan bagaimana kita bersaksi atas segala kemurahan Tuhan itu. Bagaimana di dalam hidup ini siapapun kita dan dimanapun juga kita bisa memuliakan Tuhan. Melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, juga melalui pemikiran-pemikiran kita. Orientasi kita itu hanya satu, yaitu memuliakan Tuhan. Menarik, sudah beberapa waktu yang lalu kita ngobrol di sini sama beberapa teman. Gereja kepentingannya satu atau beda-beda, saudara? Kita dihimpun di gereja, kita dihimpun sebagai umat Tuhan di sebuah jemaat. Kepentingannya satu atau beda-beda, saudara? Beda-beda. Tapi saya katakan tidak. Kepentingan kita cuma satu, bagaimana Tuhan dimuliakan. Semua kepentingan itu harus dilebur, semua kepentingan itu harus disatukan, semua kepentingan itu harus ditenggelamkan, hanya satu. Bagaimana bersama-sama kepentingan itu dikompilasi, kepentingan itu dikristalisasi, kepentingan itu cuma nanti mengarah cuma satu. Bagaimana kita bersama dengan selera, dengan latar belakang, dengan kepandaian, dengan apapun yang kita miliki, potensi-potensi yang ada, dan juga pengalaman. Bagaimana bersama memuliakan Tuhan atas gereja ini. Orientasinya kita cuma satu, saudara. Bagaimana kepentingan Tuhan itu menjadi kepentingan kita. Orientasinya Nabi Nathan itu Tuhan, saudara. Ia mendampingi Daud dalam kesetiaan. Perhatikan kalimat saya akan ulang terus. Begitu pesan Tuhan sampai kepada Nathan, Nathan sampaikan apapun yang Tuhan mau untuk disampaikan. Jadi Nathan cuma berpikir bagaimana perintah dan kehendak Tuhan itu disampaikan. Dan bagaimana dengan kita, saudara? Di dalam hidup rumah tangga, saudara. Apakah kita tempatkan Tuhan sebagai orientasi kita? Apakah kita tempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang harus kita muliakan di dalam keluarga kita? Kalau itu yang kita peragakan, saudara, maka kita akan menahan diri ketika kita akan ngomong sesuatu yang kasar kepada pasangan kita. Setuju? Kalau kita ini orientasinya Tuhan dalam keluarga, saudara, ketika kita akan ngomong sesuatu kepada anak kita, kita pasti akan berpikir. Itu nanti bisa dikembangkan. Termasuk dimanapun kita berada, termasuk di tempat kerja, saudara. Inilah yang saya temui ketika saya bekerja, saudara. Orang yang aktif melayani Tuhan, orang yang sekian tahun mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang yang selama ini seolah-olah mendedikasikan dirinya dan potensinya untuk Tuhan. Namun berbeda ketika di tempat kerja, saudara. Main kayu, lakukan segala cara supaya apa? Kedudukannya aman. Mungkin saudara juga mengalami di tempat kerja. Bahkan di dalam sebuah grup, saudara, saya punya beberapa grup. Grup itu isinya apa, saudara? Sekali orang Kristen. Katanya pelayan Tuhan, katanya melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Tapi ibu uang orang. Saudara-saudara pasti juga pernah mendapatkan hal-hal yang seperti itu dan mendengar yang seperti itu. Oleh karena itu tidak hanya mendengar dan membicarakan orang lain, saudara. Hari ini dalam pendalaman Alkitab kita diingatkan diri kita sendiri. Kalau kita ditanya malam hari ini, saudara, apa yang kau perjuangkan hari ini? Apa yang kau usahakan dengan segala upayamu hari ini? Terutama untuk teman-teman muda. Selesai kuliah, bekerja, tujuannya apa? Apakah ilmumu akan kau persembahkan untuk Tuhan? Apakah kesempatan bekerjamu akan kau tunjukkan bahwa aku berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Atau sesungguhnya orientasi kita sama, yang penting aku nyaman, yang penting aku dapat gaji besar, yang penting aku bisa hidup memenuhi apa yang aku suka. Saudara, hati-hati. Orientasi kita harus diperbarui. Orientasi kita harus diarahkan yang tepat dan kita bisa belajar dari Nabi Nathan.
orientasi hidupnya, orientasi apa yang dilakukannya hanya bagaimana pesan Tuhan disampaikan terutama kepada kami. Ini yang pertama, saudara. Lalu K-nya apa? Nah, ini menarik. Kehadiran yang menumbuhkan, saudara. Nathan, saudara, di dalam sepanjang hidupnya, kehadirannya betul-betul menolong Daud dalam semua situasi yang sulit saat Daud menghadapi banyak perkara. Nathan, saudara, hadir menumbuhkan, hadir menolong, hadir mengarahkan Daud. Saudara, pertanyaan saya, kehadiran kita ketika diperjumpakan dengan orang-orang di sekitar kita, apakah kehadiran kita menumbuhkan? Atau kehadiran kita celaka, saudara, malah menghambat pertumbuhan orang lain? Nabi Nathan hadir untuk menumbuhkan. Nabi Nathan hadir untuk membawa Daud sampai pada kehendak Allah. Nabi Nathan hadir supaya apa yang menjadi rencana-rencana Allah terpenuhi. Saudara, kita sebenarnya juga dihadirkan di tengah dunia ini, di keluarga, sekali lagi di bagian yang paling kecil, di gereja kita, GKI Karangsaru, saudara. Saya yakin ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Di tempat saudara-saudara bekerja, dimanapun saudara ada, sebenarnya kita ini dipanggil untuk menghadirkan pertumbuhan dimanapun kita ini berada. Bukan malah kita menjadi batu sandungan, bukan malah orang kecewa melihat segala perilaku kita, dan pada akhirnya orang kecewa kepada Tuhan kita. Ini yang pertama yang dilakukan, saudara. Bagaimana kita menjadi mentor bagi yang lain. Bagaimana kita mencoba untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan kita menjadi teman perjalanan. Namun sekaligus, saudara, dari Nabi Nathan ini, kita belajar untuk mau ditegur, untuk mau dihajar. Dari Nabi Nathan ini kita juga belajar sebagaimana Daud, saudara. Ketika memang kita mesti bertumbuh, mari kita bertumbuh. Ketika kita mesti berubah, mari kita berubah. Ini yang mesti kita terus upayakan dalam kehidupan kita bersama. Dan ketika berbicara tentang Nabi Nathan dan Daud, tidak ada yang bisa berubah. Daud berubah. Daud bisa melewati masa pemerintahannya dengan baik, bahkan meneruskan Salomo dengan segala kemegahannya, meskipun pada waktunya kembali lagi kegagalan-kegagalan bisa terjadi. Namun apa yang dialami Nathan, apa yang dialami Daud, saudara, dan awal pemerintahan Salomo, sungguh-sungguh peragaan cinta kasih Tuhan, peragaan ketaatan kepada Tuhan, peragaan firman disampaikan dengan sangat. Inilah yang Tuhan mau panggil untuk kita semua. Selama hari masih diberikan, selama nafas masih berembus, selama darah masih mengalir, kita masih hadir untuk menumbuhkan satu dengan yang lain. Kita hadir untuk membawa pesan Tuhan, dan kita hadir untuk menyampaikan bahwa Tuhan itu baik. Bapak Ibu, cukup ya. Terima kasih sekali untuk PA malam hari ini. Sekali lagi saya berterima kasih, kami berterima kasih di tengah cuaca yang tidak bersahabat, Bapak Ibu tetap mendekat. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita masing-masing tenang di hadapan Tuhan, saudara. Sekali lagi pendalaman Alkitab bukan hanya mengenyangkan pemikiran-pemikiran kita, memuaskan keingintahuan logika kita, tetapi yang paling penting adalah apakah firman Tuhan malam hari ini menyapa kita dan mengubah hidup kita. Ini yang paling penting. Apakah Nathan, nabi yang penuh dengan keberanian, bijaksana dan penuh dedikasi ini menjadi contoh teladan kita di dalam menghidupi pergumulan di zaman yang ada saat ini. Apakah kita menjadi orang-orang yang hadir untuk menyampaikan pesan Tuhan dan orientasinya hanya untuk kemuliaan Tuhan? Dan apakah kita hadir untuk membawa pertumbuhan bagi sekitar kita? Inilah panggilan kita di zaman ini, mari kita peragakan dengan sepenuh hati. Dimanapun kita ada, kita menyatakan kemuliaan Tuhan, dimanapun kita ada, kita menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kita yang membutuhkan kasih dan cinta Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kerinduan yang Tuhan terus hadirkan dalam hati kami, sehingga kami boleh datang dalam pendalaman Alkitab malam hari ini. Meskipun bagi kami beberapa tidak mudah menuju ke GKI Karangsaru ini, tetapi Tuhan sudah hantarkan kami semua.
Kiranya apa yang kami pelajari sungguh menginspirasi kami, bahkan menolong kami untuk berubah. Supaya kami semakin setia. Sebagaimana Nathan setia kepada Tuhan, kami juga setia sampai akhir hidup kami. Tuhan mengenali kami, Tuhan mengerti hati kami, dan Tuhan yang akan memampukan kami untuk terus bertumbuh dan membawa pertumbuhan yang baik bagi sekitar kami. Orang-orang yang Tuhan perjumpakan dengan kami. Berkati pendalaman Alkitab GKI Karangsaru terus menjadi makanan yang sehat bagi kami semua. Sehingga kami menjadi sehat rohani, sehat di dalam seluruh pelayanan dan kehidupan yang kami jalani. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk Pendeta Utomo untuk pelayanannya pada malam hari ini. Selanjutnya akan disampaikan pengumuman oleh MC Bidang 1 oleh Penatua Felicia. Kami persilakan. Sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Tomo yang telah menyampaikan PA pada hari ini, juga untuk Ibu Yoga dan Saudara Felix yang sudah memimpin pujian pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga buat Bapak Ibu saudara-saudari yang telah hadir kembali di PA pertama di tahun 2025 ini. Kami tunggu hadirannya tiap hari Kamis pertama di tiap bulan. Tapi karena di bulan Maret Kamis pertama yang dekat dengan Rabu Abu, lalu di bulan April Kamis masih dalam masa libur Idul Fitri, dan di bulan Mei Kamis yang bertepatan di libur hari buruh, maka PA selanjutnya baru akan diadakan kembali di bulan Juni. Nah, biar menanti-nantikan ya. PA-nya akan diadakan pada Kamis 5 Juni 2025 dengan tema yang menarik. Kita akan mengupas soal bagaimana firman Tuhan melihat disabilitas dan akan dibawakan oleh Pendeta Helen dari KIKP Eropa. Untuk informasi lebih lengkap akan dibagikan di Warta. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya doa penutup dan doa berkat. Kami persilakan Pendeta Angga. Mari bersama kita berdiri. Kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Sang Bapa di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.